Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita memasuki semester 1 untuk kalian yang di kelas 7. Bapak di sini akan mengajarkan tentang matematika tentang bilangan bulat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Bersiap, berdoa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak absen dulu untuk anak kelas 7A. Yang pertama, Ahmad Rizik, Aisyah, Alia, oke, Angel, oke, Astiara, Aurora, Banyu, oke, Dewi, Dian, Fadia, Ilham, Indrasta, Umara, Lukman, Mahesa, Miftah, Muhammad Al-Ghizani, Muhammad Bintang, Muhammad Tristan, Nasdin, Novel, Pamungkas, Rafa, Sandrina, Tristan, Zalika, Zaldi. Mudah-mudahan yang hari ini belum hadir di hari berikutnya bisa hadir kembali untuk bisa mengikuti pelajaran di pelajaran matematika. Ya, untuk hari ini Bapak akan menjelaskan tentang materi bilangan bulat. Sebelum kalian mempelajari materi bilangan bulat, Bapak akan memutarkan video atau pengenalan tentang materi bilangan bulat tersebut terlebih dahulu sebelum masuk ke pembahasannya. Silakan kalian bisa nonton untuk yang ada di depan
layar kalian tentang video pembelajaran tentang bilangan bulat. Silakan kalian tonton. Bisa memahami konsep dan jenis-jenis bilangan, lalu memahami konsep bilangan bulat, dan yang terakhir kita akan membandingkan bilangan bulat. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Apa itu bilangan? Bilangan adalah konsep matematika yang bisa dibilang merupakan konsep paling dasar dan paling penting karena digunakan untuk perhitungan dan juga pengukuran. Coba bayangkan kalau nggak ada bilangan, mungkin seluruh aspek kehidupan akan sangat sulit untuk dijelaskan. Contoh simpelnya seperti mau menentukan sekarang tanggal berapa, atau kecepatan download di rumah kamu berapa, atau bahkan seberapa banyak tepung yang dibutuhkan ibu kamu untuk membuat kue nastar kesukaan kamu. Mungkin kita bisa menjawab kalau sekarang tanggal 2 Februari. Atau kita juga bisa menjawab kecepatan download di rumah kamu sebesar 38,6 MB per second. Atau ibu membutuhkan setengah kilogram tepung untuk membuat kue nastar kesukaan kamu. Itu semua bisa kita jawab karena kita mengetahui konsep bilangan. Nah, simbol yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan seperti ini disebut angka atau lambang bilangan. Bisa kita lihat di sini, bilangan itu nggak selalu dinyatakan kayak gini. Bisa juga pecahan kayak gini. Dan ada lagi jenis-jenis lain sesuai dengan kebutuhannya nanti. Oleh karena itu, kita lanjutkan pembahasannya ke jenis-jenis bilangan. Ada beberapa jenis bilangan yang perlu kita pahami dan nanti akan digunakan sesuai kebutuhannya. Yang paling sederhana namanya bilangan asli. Bilangan asli itu mulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Selanjutnya ada yang namanya bilangan cacah. Nah, bilangan cacah ini adalah gabungan dari bilangan asli dan angka 0. Jadi bilangan cacah itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian ada juga yang namanya bilangan bulat. Kalau bilangan bulat ini gabungan dari bilangan cacah dan bilangan negatifnya. Contohnya negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Next, ada lagi yang namanya bilangan rasional, yaitu gabungan dari seluruh bilangan bulat dengan pecahan. Contoh pecahan itu kayak 1/2, 1/3, dan seterusnya. Atau bisa juga bentuk desimal, tapi desimal yang bisa dijadikan pecahan. Contohnya 0,75, karena bisa diubah menjadi 3/4. Gitu ya. Bisa juga dalam bentuk desimal berulang. Contohnya 0,66666 dan seterusnya. Nah, kalau dia berulang terus kayak gini, berarti dia termasuk bilangan rasional karena dapat dijadikan bentuk pecahan juga, yaitu 2/3 gitu ya. Atau bisa juga bilangan yang ada akarnya tapi bisa dikeluarkan dari akar. Contohnya akar 9 itu kan 3, berarti akar 9 ini juga termasuk bilangan rasional. Lanjut, ada juga yang namanya bilangan irasional. Bilangan irasional ini adalah kebalikan dari bilangan rasional. Jadi dia nggak bisa dibuat menjadi pecahan. Contohnya bilangan i. I itu aslinya bukan 3,14 ya guys, tapi ada lanjutannya, yakni 3,1415926535 dan seterusnya. Nah, ini nggak bisa dijadikan pecahan. So, I itu bilangan irasional. Atau bisa juga bilangan akar, tapi yang nggak bisa dikeluarin dari akarnya. Contohnya akar 2. Akar 2 kan nggak bisa diakarin, maka ini disebut bilangan irasional juga. Lanjut lagi, gabungan dari bilangan rasional dan irasional ini dinamakan dengan bilangan real. Nah, bilangan real ini adalah bilangan yang bisa kita wujudkan secara nyata. Emang ada bilangan yang nggak bisa diwujudkan secara nyata? Ada, namanya bilangan imajiner. Tapi nanti bilangan imajiner ini dapat kalian pelajari di level pendidikan yang lebih tinggi. Lalu apakah kita akan pelajari semuanya di kelas 7? Tentu tidak ya guys.
Ini hanya pengantar aja supaya kalian tahu bahwa bilangan itu nggak cuma bilangan bulat atau pecahan, namun ada juga jenis bilangan lainnya. Nah, di kelas 7 ini kita akan belajar tentang bilangan bulat, lalu pecahan, dan di tingkat selanjutnya akan belajar pangkat dan juga akar. Semoga bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita baru fokus ke bilangan bulat. Kita tadi udah tahu kalau bilangan bulat berarti kan gabungan bilangan negatif sama bilangan 0 dan bilangan positif. Nah, untuk lebih memahaminya, kita boleh visualisasikan dengan menggunakan garis bilangan. Kayak gini. Kita mulai dari bilangan 0 dulu ya. Misalkan bilangan 0 di sini. Nah, bilangan positif dimulai dari sebelah kanannya 0. Contohnya positif 1, positif 2, positif 3, dan seterusnya. By the way, tanda positif nggak perlu ditulis ya, jadi langsung aja angkanya. Nah, bilangan negatif dimulai dari sebelah kirinya angka 0. Contohnya negatif 1, terus negatif 2, terus ke kiri lagi negatif 3, dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa makin ke kanan nilainya makin besar. Begitu juga sebaliknya, makin ke kiri nilainya makin kecil. Jadi kalau ditanya mana yang lebih besar nilainya antara 1 dan negatif 2, walaupun negatif 2 angkanya terlihat lebih besar, tapi ingat ya, ini negatif. Jadi tetap lebih besar nilainya angka 1 dibandingkan negatif 2. Kalau nggak percaya, lihat aja di garis bilangannya. Angka 1 posisinya lebih kanan daripada negatif 2. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Oke, kita udah bahas tentang konsep bilangan bulat. Sekarang kita bahas lebih dalam tentang membandingkan bilangan bulat. Kalau kita membandingkan bilangan bulat, itu biasanya kita hanya fokus ke tanda lebih dari atau kurang dari. Contohnya kayak gini. Tentukan tanda yang tepat, lebih dari atau kurang dari, untuk membandingkan kedua bilangan berikut. Yang pertama, kita mau bandingkan 473 sama 89. Ini gampang ya, jelas banget ini ratusan dan ini puluhan. Lebih gede nilai ratusan dong, ya kan? So, tanda yang tepat adalah lebih dari. Next, kita mau bandingkan 8.531 sama 8.592. Nah, ini kasusnya sama-sama ribuan guys. Ini sebenarnya juga gampang. Walaupun angka ribuannya sama-sama 8 dan angka ratusannya sama-sama 5, tapi angka puluhannya yang ini 3, sedangkan yang ini 9. Lebih kecil 3 dong nilainya kan. So, tanda yang tepat adalah kurang dari. Oke ya. Lanjut, kita mau bandingkan negatif 100 sama 0. Nah, ini kasusnya ada bilangan negatif. So, Pak Beni ajak kalian bayangkan dengan garis bilangan dulu. Misalkan 0 di sini. Nah, bilangan negatif itu kan sebelah kirinya 0. Berarti mulai dari negatif 1 di sini, terus negatif 2, terus negatif 3, dan terus sampai nanti ada negatif 100. Lihat catatannya di sini. Pada garis bilangan, makin ke kiri angkanya, maka nilainya makin kecil. So, karena negatif 100 posisinya di sebelah kiri 0, maka negatif 100 nilainya kurang dari 0. Oke ya. Next, yang terakhir, kita mau bandingkan negatif 147 sama negatif 195. Nah, ini kasusnya ada bilangan negatif lagi. So, Pak Beni ajak kalian bayangkan dengan garis bilangan. Masih ingat kan tadi cara penulisan bilangan negatif pada garis bilangan? Kalau di sini 0, ke kirinya negatif 1, terus negatif 2, dan terus sampai misalnya di sini negatif 147. Lanjut lagi, nanti di sebelahnya ada negatif 148, terus lagi baru muncul negatif 195 kan? Lihat catatannya, pada garis bilangan makin ke kanan angkanya, maka nilainya makin besar. So, karena negatif 147 posisinya di sebelah kanan negatif 195, maka negatif 147 nilainya lebih besar dari negatif 195.
Nah, Pak Beni sarankan, jika kalian ragu setiap kali membandingkan bilangan negatif, lebih baik bayangkan dengan garis bilangannya. Itu akan sangat membantu. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Oke, satu soal lagi, kita coba soal yang tipenya penalaran. Soalnya kayak gini, yang ditanya urutan bilangan dari yang nilainya paling besar. Oke, kita lihat bilangan pertama si X. X ini angkanya 1, 2, 3, A, B, C. Lalu si Y ini angkanya 4, 5, B, C, D, E. Lalu si Z ini angkanya 9, A, B, C, D. Terus A, B, C, D, E-nya itu angka berapa? Kita di sini nggak perlu pikirin ya A, B, C, D itu angkanya berapa. Kita cukup tahu kalau X, Y, dan Z semuanya bilangan positif kan? Tahu dari mana? Ya karena nggak ada tanda negatif, berarti positif dong, ya kan? Nah, kita cek dulu banyak angkanya. Kalau X ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 angka. Kalau Y ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 juga ya. Selanjutnya Z. Z ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti Z cuma 5 angka. Ingat, kalau bilangan positif, makin sedikit angkanya, berarti makin kecil dong nilainya kan. Contohnya gini deh, 10 itu kan lebih kecil dari 100. Karena yang ini 2 angka, sedangkan yang ini 3 angka. Kayak gitu ya. Oke, kita tandain berarti si Z adalah bilangan yang paling kecil. Karena angkanya paling sedikit. Next, antara X dan Y, siapa yang lebih besar nilainya? Kan angkanya sama-sama ada 6. Oke, Pak Beni kasih contoh dulu ya. Kalau ada 120 sama 349, besar mana? Besar 349 dong, ya kan? Karena walaupun sama-sama ada 3 angka, tapi yang ini bilangan paling depannya atau ratusannya kan 1. Sedangkan yang ini bilangan paling depannya 3. Nah, kita balik lagi. X dan Y angkanya memang sama-sama 6. Tapi kalau X angka paling depannya kan 1. Sedangkan Y angka paling depannya adalah 4. Berarti nilai Y lebih besar dari X. So, urutan bilangan dari yang paling besar adalah Y, lalu X, lalu yang paling kecil tadi nilainya adalah Z. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Nah, sekarang giliran kalian ya. Silahkan coba soal berikut. Nanti kalau udah ketemu jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar. Kunci jawabannya, Pak. Ya, kalian sudah menonton tentang video pembelajaran tentang bilangan bulat. Nanti kalian akan Bapak kasih materi. Ada yang ditanyakan tentang materi bilangan bulat yang tadi? Ya, cukup paham? Ya, sekarang Bapak kasih kesempatan kalian untuk berkelompok dulu dan bawa alat tulisnya ke kelompok kalian masing-masing. Silakan untuk berkelompok, bawa alat tulisnya. Silakan kelompok. Silakan kalian ke kelompoknya masing-masing. Silakan duduk sesuai kelompoknya. Bangkunya, kursinya aja yang di bawah, bangkunya yang berempat aja yang digabungin. Majuin. Ya, setelah kalian berkelompok, Bapak nanti akan kasih LKPD untuk
depan. Setelah itu coba kalian amati, baca petunjuk dari LKPD yang Bapak kasih. Setelah itu kalian komunikasikan dengan kelompok kalian. Setelah itu nanti Bapak kasih waktu 20 menit untuk mengkomunikasi. Setelah itu kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian untuk maju ke depan. Silakan kasih untuk LKPD-nya. Silakan kalian baca petunjuknya dulu sebelum kalian menyelesaikan soalnya. Silakan kalian isi. Silakan kalian baca dari buku LKS dan buku paket itu yang materi ajar yang sudah Bapak beri untuk menyelesaikan tentang bilangan bulat. Coba kalian isi di bilangan bulat tersebut, LKPD-nya diisi. Apa? Ya, langsung di situ aja. Di sini nanti kalian mempresentasikan hasil kelompok diskusi kalian. Bagi waktu 20 menit untuk diskusi. Setelah itu nanti bisa perwakilannya mempresentasikan hasil yang sudah kalian isi di LKPD tersebut. Yang kalau masih bingung silakan untuk bertanya. Silakan yang masih bingung, silakan untuk bertanya. Silakan kalian isi untuk menyelesaikan. Baca petunjuknya dulu ya. Petunjuk umum, kalian baca petunjuk umumnya. Perwakilan. Saatnya jam 2 3 orang nanti mempresentasikan hasil diskusinya. It's time to begin the fifth lesson. Yang masih bingung silakan kalian tanya untuk LKPD yang sudah Bapak berikan, dibaca dengan teliti. Dibaca dengan teliti untuk LKPD-nya. Kayaknya lagi teleponan sama orang sih. Coba WA dulu. Kayaknya lagi teleponan.
Ada yang masih bingung? Silakan kalian kerjakan dulu. Masih ada waktu sampai jam 12 lewat 15. Jam 11 lewat 15 selesai. Nanti setelah itu kita mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Silakan kalian bekerja kelompok. Kalau masih bingung, silakan kalian baca buku paketnya atau buku LKS kalian. Buku paket di situ ada tentang bilangan bulat. Buku paket dibaca untuk menentukan buat referensi kalian dari soal-soal yang sudah diberikan. Di atas. Coba di itu baca aku dulu masih di atas. Hah? Masih di atas. Satu lagi Ya, silakan kalian untuk bekerja kelompok untuk menyelesaikan LKPD yang sudah Bapak berikan. Bapak kasih waktu 15 menit untuk menyelesaikan LKPD tersebut. Yang masih bingung silakan untuk bertanya. Yang masih bingung untuk materi yang sudah Bapak berikan silakan untuk bertanya. Setelah kalian tadi melihat video yang sudah Bapak tayangkan di depan, boleh bekerja kelompok, saling berkomunikasi antar teman-temannya. Yang masih kesulitan silakan untuk bertanya. Yang masih kesulitan tentang LKPD yang Bapak berikan silakan untuk bertanya kepada gurunya atau kepada Bapak. Nanti setelah 15 menit kalian harus mempresentasikan hasil kalian di depan.
kesulitan?